saudara-saudara kasih, kita diingatkan dari bacaan-bacaan hari ini akan arah perkembangan hidup kita, yaitu hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Matius 5:48. Itulah sebenarnya seluruh proyek hidup kita menuju pada kesempurnaan. Dan ini yang kita sadari, kita perhatikan, semua agama mengajak umatnya menuju kepada kesempurnaan. Tetapi kita juga bisa lihat evaluasi kita sendiri, sungguhkah kita sudah menjadi sempurna? Ini yang kita lihat, kita sadari dalam kehidupan. Semua orang dibimbing menjadi sempurna, tetapi realitanya masih banyak kejahatan yang ada di tengah-tengah kita. Kalau semua agama mengajarkan semua umatnya jadi sempurna, tapi realitanya banyak kejahatan, apakah agama itu yang salah? Apakah ajarannya yang salah? Itu jadi suatu pemahaman kita semua supaya kita juga berkembang untuk sungguh bisa mewujudkan kesempurnaan itu dalam kehidupan kita. Yesus sangat tegas dalam Injil hari ini mengkoreksi cara hidup orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka ini para pemimpin masyarakat, pemimpin jemaat, tapi justru mereka yang dikritik oleh Yesus. Ini mau mengembalikan bahwa sungguh ajaran itu bisa membuat orang pada kebenaran, kebaikan, kesempurnaan kalau ajaran itu diwujudkan. Demikian juga pengetahuan tentang iman akan membawa kita kepada kebenaran, kekudusan kalau itu kita hidupi, bukan hanya kita ketahui saja, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan yang konkret. Nah, orang yang sempurna itu orang yang berkembang secara utuh dalam pribadinya. Dan salah satu tanda apa yang dikatakan itu selalu yang dihidupi dan diwujudkan. Nah, di sini permasalahannya, kalau kita hanya mengetahui saja lalu tidak menghidupi, kita hanya mengatakan tetapi perbuatan kita sungguh berbeda dengan yang kita ketahui. Ini yang mau dirintis oleh yang dikikis oleh Yesus dalam bacaan hari ini, bahwa kita diajak dalam kehidupan keagamaan kita itu bukan sekedar rutinitas memenuhi tuntutan kewajiban, tapi justru dari kegiatan keagamaan kita itu ada keterbukaan hati kita untuk juga disempurnakan dalam tindakan-tindakan kita. Nah, yang sering terjadi di antara kita, apa yang kita katakan tidak pernah kita lakukan, sehingga sering di antara kita ungkapannya yang cukup jelas, aku butuh bukti bukan janji. Nah, di sini mengapa? Karena sering banyak orang yang berjanji tapi tidak dibuktikan. Mengapa terjadi? Karena kata-kata itu tidak pernah diwujudkan. Nah, kalau orang yang sempurna pasti akan sungguh yang dikatakan itu dihidupi dan dia diwujudkan. Karena itu kita mempunyai celah di sini. Mengapa belum menjadi sempurna? Karena kita belum istilahnya integral dalam diri kita sendiri. Nah, Yesus mengajak kita untuk berkembang dalam pengalaman ini. Melalui bacaan pertama tadi kita disadarkan permasalahan utamanya, kita tahu tentang Tuhan, kita tahu tentang namanya, tetapi kita kurang menghormatinya. Nah, bagaimana kita kurang menghormati? Karena kita juga sadari segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling kecil ini, kamu lakukan untuk aku. Matius 25:40. Nah, sekarang kita tahu, kita
percaya kepada Tuhan dan sebagainya, tapi yang sering kita lakukan terhadap orang-orang sekitar kita belum menunjukkan kemuliaan untuk Tuhan. Ini yang juga disadarkan tadi dalam bacaan yang pertama, bahwa kamu tahu tentang aku, tapi kamu belum menghormati namaku. Salah satu yang akhirnya kita sadari bahwa melakukan sesuatu hal yang kecil untuk saudara kita, itu sudah kita lakukan untuk Tuhan dan untuk memuliakan namanya. Melalui nubuat Melaiki tadi kita diajak untuk sungguh terbuka bahwa Tuhan itu memang Raja yang Maha Kuasa, yang besar, dan kita bisa memuliakan Dia dengan mencintai orang-orang di sekitar kita. Salah satu ciri orang yang sempurna itu mau berbagi. Seperti yang kita dalami sejak kemarin, istilah dalam ajaran sosial gereja, solidaritas dan subsidiaritas. Maka Paulus tadi juga tegaskan cukup nyata dalam suratnya untuk umat di Tesalonika, seperti seorang ibu yang mencintai, aku pun mencintai kamu dengan berbagi hidup. Bukan hanya mewartakan Injil, tapi dia juga membagikan hidupnya untuk umat di Tesalonika. Nah, itu akhirnya kita juga diajak untuk melihat bahwa subsidiaritas dan solidaritas ini mendorong kita untuk mempunyai semangat rela berbagi demi sesama kita yang menderita. Itu yang juga kita lakukan demi kemuliaan Tuhan, dan akhirnya menolong kita untuk semakin peka kepada orang-orang sekitar kita. Paulus menunjukkan cukup jelas, dia bukan hanya mewartakan Injil, dia juga memberikan hidupnya untuk segenap umat. Nah, ini akhirnya menjadi suatu teladan dan cara hidup bagi kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari, Matius menulis Injil untuk umat generasi atau murid-murid Yesus generasi kedua. Karena itu kita bisa melihat, bisa memahami bahwa generasi yang kedua ini masih sangat kuat dipengaruhi oleh Taurat. Dan kita sadar orang-orang Israel, apa yang tertulis di dalam Taurat itu harus diwujudkan kata per kata, huruf per huruf, bahkan sampai koma titiknya. Nggak ada yang dilewatkan. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, mereka juga untuk ajaran itu harus diajarkan dengan baik. Karena maka yang kita juga bisa lihat tadi, mereka sungguh mengajarkan semuanya, karena nggak boleh dilewatkan. Nah, permasalahannya isi dari ajaran itu tidak pernah diwujudkan. Tadi diungkapkan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat menduduki kursi Musa. Itu berarti dia duduk dalam kuasa dan wibawa seperti Musa untuk mengajarkan dan menafsirkan Taurat. Itu yang kita lihat, duduk dalam kursi Musa tadi, berarti mereka ini mempunyai kuasa wibawa untuk pengajaran dan penafsiran. Seperti dalam keuskupan-keuskupan itu ada katedral, kursi uskup, itu yang membuat beliau mempunyai kuasa dan wibawa mengajar, mengembalakan umat di seluruh keuskupan. Dan kami mempunyai kuasa dan wibawa itu karena uskup memberikan kepada kami. Sebenarnya yang diungkapkan dengan menduduki kursi Musa tadi dapat kita bayangkan seperti di keuskupan kita, katedral itu ada katedral, istilahnya kursi uskup itu, dan hanya uskup yang boleh duduk di sana. Kalau imam yang lain di situ kualat. Itu maksudnya bahwa dia yang mempunyai kuasa dan wibawa
untuk menggembalakan pengajaran kepada seluruh umat. Nah di sini orang-orang Farisi tadi, ahli Taurat, mempunyai kuasa di bawah mengajar dan menafsirkan, tetapi kelemahan mereka tidak melaksanakan. Mengapa mereka tidak melaksanakan? Karena hati mereka itu hanya mengamati orang lain untuk menyalahkan, bukan mengamati untuk mencintai, untuk mendukung, memahami mana yang perlu bantuan. Seperti Injil kemarin kita sadar, Yesus diundang makan bersama di rumah kepala ibadah orang Farisi ini, justru dia diamati. Sesama lagi semua mata memandang dia untuk menyalahkan. Nah kita sadari kalau kita melihat orang lain hanya untuk menyalahkan, pasti itu pribadi kita tidak sempurna. Tapi kalau kita memandang orang lain untuk mengamati mana yang perlu ditolong, perlu dibantu, disitulah baru mata iman kita ingin mewujudkan ajaran kasih yang konkret. Nah di situ yang ditunjukkan oleh Yesus kerapuan dan kelemahan mereka, bahwa mereka ini mengajarkan yang baik, tetapi tidak melakukan. Itu sebabnya ungkapan Yesus kata tadi, turutilah ajarannya, tapi jangan tiru tindakannya. Karena ada pantun Jawa, istilahnya ada istilah gajah di belangkoni, iso khotbah iso melakoni. Ya berarti bahwa orang bisa mengatakan hal yang baik, tetapi tidak bisa mewujudkan. Dan itu sering kita di antara kita melakukan itu. Nah ini akhirnya kita sadari situasi semacam ini menjadi tanda bagi kita bahwa kita belum berkembang menjadi sempurna. Nah kita dalam Ekaristi ini diajak oleh Tuhan untuk sungguh menghidupi kitab suci ini, pesan-pesannya, mewartakan, dan kita sendiri juga menjadi pelopor untuk perwujudan itu. Dengan demikian akhirnya hidup kita sungguh dengan kehidupan rohani itu menolong kita, membawa kita menjadi pribadi yang sungguh sempurna. Bapak Ibu dan Saudara sekasih, pribadi yang sempurna sangat gampang kita lihat untuk juga menjadi tolak ukur kita sendiri, menjadi semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Rendah hati berarti juga kita menghargai, melihat kelebihan orang lain, dan itu akan memudahkan kita untuk bekerja sama dibandingkan kita meremehkan orang lain karena kita yang paling hebat, yang paling tahu. Kalau dia terjadi, jelas kita akan sulit bekerja sama dengan orang lain. Itu sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan dalam kehidupan kita. Dalam liturgi pun kadangkala kita dituntut diamat-amati gerak-gerik kita oleh orang lain. Sekali lagi, mengamat-amati itu untuk menyalahkan, bukan untuk melihat bahwa oh ternyata dia menghayati imannya seperti itu. Ini yang sering kita lihat, kita perhatikan bahwa gerak-gerik itu hanya dilihat untuk diamat-amati, untuk disalahkan. Maka baik dalam Ekaristi hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk sungguh introspeksi diri kita sendiri. Kita semua disadarkan berkembang jadi sempurna, dan salah satu wujud kesempurnaan itu apa yang kita lakukan, kita ajarkan, itu pertama-tama yang kita hidupi dan kita wujudkan. Dan yang kedua, kita semakin rendah hati, melihat juga kemampuan-kemampuan yang lain kita apresiasi, bukan justru melihat kemampuan orang lain kita merasa tersaingi, akhirnya ingin menjatuhkan mereka, tidak mau bekerja sama dengan mereka, dan akhirnya kita melihat bahwa diri kita yang paling benar. Kalau ini yang hidup dan pribadi kita, itu yang pertama-tama harus kita hilangkan dalam diri kita, sehingga kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kemampuan di antara kita memang tidak pernah sama. Ada yang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Tetapi kita juga bisa melihat
bukan yang punya lebih banyak talenta itu yang lebih sempurna, tidak. Justru yang punya lebih itu diharapkan semakin mengembangkan diri dalam subsidiaritas, memperhatikan yang kurang supaya tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Dan itu akan jadi kekuatan dalam hidup kita, dan dinamika semacam ini yang diharapkan Tuhan, kerjasama di antara kita, saling menghargai dan juga saling melihat kemampuan masing-masing untuk didukung berkembang, itu kita akan menjadi gereja yang sungguh hidup, gereja yang dinamis, gereja yang bergerak. Jadi kita juga akan semakin sadar, semakin kita mampu mengembangkan kerjasama, geliat hidup kita itu semakin nampak dan semakin diminati oleh banyak orang. Dan itu akhirnya kegiatan kita itu juga akan semakin didukung, dikembangkan oleh semua orang. Maka bila kita bersyukur atas rahmat Tuhan atas sabda hari ini, dan kita bentuk dalam diri kita dalam rahmat yang membahagiakan semua orang. Berkat Tuhan menyertai kita sekali. Amin.